Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk selamat ulang tahun. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. 56 tahun Tuhan Yesus menjaga dan memelihara gereja ini, GMI Bahtera Bandung Timur. Perjalanan panjang pelayanan anak-anak yang dimulai dengan derai air mata, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menumpang beribadah di rumah jemaat ini. Air mata yang merintis kisah ini berjalan penuh berkat sampai di hari ini di tahun 2020. Tak menyangka ada di situasi pandemi yang membatasi pertemuan, tapi tak menghalangi berlangsungnya pelayanan yang tentunya ucapan syukur. Hari ini dalam ibadah raya Minggu dan perayaan ulang tahun gereja kita, bersama-sama kita mau mengucap syukur dan bersiap untuk terus menjadi gereja yang layak di hadapan Allah. Kepada Allah firman yang memuji, kepada Tuhan firman yang memuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bersama-sama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan Allah hadir. Tuhan hadir dalam rumahnya saat jemaatnya datang menikmati kehadirannya. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, sorganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian.
Tangan Tuhan hadir memelihara gereja ini. Diawali dengan persekutuan kecil dalam suatu tempat sederhana. Kehadirannya mengiringi cerita dan pelayanan gereja ini. Dari masa ke masa dan dari yang dulu kanak-kanak, sekarang dewasa. Kita semua merasakan karya nyata dan cinta kasih-Nya pada gereja ini. Tuhanku, tangan-Mu membimbing kami selamanya. Datang dalam hati, sucikanlah Dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Lihat-Mu wajah-Mu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Jadikan kiranya Raja yang mulia, kami hamba-Mu setia. Dan serta malak-Mu bila kami ini puji hadrat-Mu di sini. Tuhanku, tangan-Mu bimbinglah kiranya kami selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan dari malam hari, dan kami boleh merasakannya di pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sukacita. Kami sudah berkumpul Tuhan di rumah-Mu, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memulai ibadah kami di hari Minggu ini dan juga dalam perayaan ulang tahun gereja-Mu yang ke-56. Mari Bapa, Engkau yang memimpin kami di dalam pelayanan ini. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga, Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang hadir di rumah jemaat-Mu masing-masing, sehingga mereka boleh merasakan hadirat-Mu dan mereka boleh bersungguh-sungguh di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpinan-Mu kami nantikan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak laksana busur yang saat dilepas harus sampai tepat pada sasarannya, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak adalah tiang gereja di masa depan. Kalau sampai hari ini anak kita tetap setia di dalam Tuhan, sudah semestinya kita bangga dengan mereka, sekalipun mungkin tidak ada perbuatan yang spektakuler melalui hidupnya. Saat gereja memenangi seorang anak, berarti gereja memenangi seluruh hidupnya. Gereja memenangi masa depan anak, masa depan gereja, dan masa depan bangsa. Mari kita dengarkan harapan dan doa dari suara kanak-kanak mereka untuk gereja yang mereka cintai ini. Selamat ulang tahun ke-56 Gemi Batola. Semoga tetap menjadi berkat bagi semua orang. Gemi Batola kaset pisan. Kami dari Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 buat gereja kita GMI Bahtera Bandung Timur. Semoga gereja kita lebih besar dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GMI Bahtera Bandung Timur kasepisan. Yes, yes, yes. Saya Ivan Christian, saya mewakili dari anak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk GMI Bahtera Bandung Timur. Semoga pelayanannya semakin maju dan persaudaraannya semakin erat. Tuhan memberkati.
Selamat ulang tahun bagi Gereja Metodis Batra Bandung Timur yang ke-56. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kita untuk mampu berkembang, maju, dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Gereja Metodis Indonesia Batra Bandung Timur. Semoga di usia yang ke-56 ini Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dan pelayanan gereja. Dan juga gereja ini dapat menyalurkan berkat untuk semua orang. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Metodis Indonesia Batra Bandung Timur yang ke-56. Semoga di tahun yang ke-56 ini gereja semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bertumbuh dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Gereja Metodis Indonesia Batra Bandung Timur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap pelayanan yang telah dilakukan oleh gereja kita. Dan gereja kita menjadi sumber berkat bagi semua orang. Maju terus dan tetap bersatu. GMI Batra Bandung Timur, kaset pisan, yes. Selamat ulang tahun untuk Gereja GMI Batra Bandung Timur yang ke-56 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan Gereja GMI Batra Bandung Timur semakin maju. Gereja GMI Batra Bandung Timur, kaset pisan. Selamat ulang tahun Gereja Metodis Indonesia Batra Bandung Timur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap pelayanannya dan selalu menjadi berkat untuk semua orang. Jaya terus, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Metodis Indonesia Batra Bandung Timur yang ke-56. Kiranya gereja kita ini semakin diberkati oleh Tuhan, diberkati pelayanannya, dan semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan di tempat kita ini. Sukses selalu, jaya selalu. GMI Batra Bandung Timur, kasih pisan, yes. Halo, saya Adit. Saya mewakili P3M mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk GMI Batra Bandung Timur. Semoga di usia yang ke-56 ini, gereja kita bisa semakin berkembang dan juga kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita ke depannya, supaya gereja kita kelak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku Ica. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Metodis Batra Bandung Timur. Semoga seluruh jemaat, para pelayan, dan hamba Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kita secepatnya bisa beribadah dan memuji Tuhan bersama-sama lagi di gereja kita tercinta. Kiranya gereja kita akan tetap menjadi saluran berkat untuk jemaat-jemaatnya, juga jemaat lainnya. Dan kita akan tetap menjadi keluarga Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Tetap kompak dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita angkat pujian, jiwa raga kubaktikan. Jiwa raga kubaktikan kepadamu Tuhan, dan seumur hidupku, aku ini anakmu, aku ini hambamu. Jiwa raga ya Tuhan, padamu kubaktikan, dan sepanjang umurku, aku jadi hambamu, aku jadi hambamu. Tangan kaki gunakan bagi karyamu Tuhan, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Saat kami kanak-kanak, kami selalu gembira dan senang, seperti tak ada duka yang kami kenal. Bertemu di sekolah minggu, bernyanyi, menari, dan belajar banyak kisah dan karya Tuhan Yesus. Sejak itu kami mengenal arti melayani dan arti bersekutu dengannya. Terima kasih ayah ibu yang sudah sejak dini membawa kami mengenal Bapa di surga. Pakai juga lidahku memasyurkan namamu, bila
Dengan beresponsoria, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan membaca dari Mazmur 86 ayat 1-10 dan 16-17. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Bersama, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. bersama orang percaya di muka bumi, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Firman ini mengawali kehidupan banyak anak Tuhan saat menjalani masa mudanya. Dan karena firman ini pula, pemuda-pemudi gereja terus bertumbuh dan bergiat dalam pelayanannya. Sebagai orang dewasa yang tidak saja karena umur, tapi juga karena diberi kemampuan, kekuatan, dan akal budi dalam melakukan kehendak Allah Bapa. Sebagai insan yang Tuhan Yesus mampukan untuk menyaksikan kebenaran dan menjadi saluran berkat sekecil apapun itu. Tiang gereja yang sudah menerima warisan pelayanan dari pelopor dan terus diasah sebagai pemberi warisan ke generasi selanjutnya. Inilah doa dan harapan yang mewakili penopang gereja masa ini. Selamat ulang tahun GMI Bahtera yang ke-56. Kiranya Tuhan memakai gereja GMI Bahtera di tahun-tahun yang ke depan lebih-lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.
Selamat ulang tahun untuk Gereja Metodis Indonesia Batra Bandung Timur yang ke-56. Semoga di usia yang sekarang ini, walaupun kita dalam situasi pandemik, kita tetap kuat dan semangat. Kiranya Tuhan memberkati Batra Bandung Timur, Kasep pisan. Yes. Wilujeng tepang tahun Gereja Bahtera Bandung Timur. Mugia Gusti Yesus salawasna maparin rahmat, sinareng hidayahna ka urang sadayana. Kalayan urang terus aya dina bimbingan Gusti Yesus. GMI Bahtera Bandung Timur, kasep pisan. Yes. Shalom Jemaat Batra Bandung Timur. Saya mewakili PWMI ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GMI Batra Bandung Timur. Semoga gereja kita ini semakin semangat dalam pelayanan serta erat dalam persaudaraan, dalam iman dan kasih. Kiranya juga Tuhan memberkati gereja kita ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Erne Baho dan saya pribadi mewakili seluruh kaum bapak PWMI Batra Bandung Timur mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Metodis Batra Bandung Timur yang ke-56. Harapan kami di ulang tahun GMI yang ke-56 ini, biarlah Gereja Metodis Batra Bandung Timur semakin bertumbuh, semakin maju, semakin besar, dan yang pasti semakin diberkati seluruh pelayanannya. GMI Batra Bandung Timur, kasep pisan. Yes, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Metodis Indonesia GMI Bahtera Bandung Timur. Semoga gereja dan jemaat seluruh jemaat semakin diberkati, sukses dan kompak selalu, jaya selalu. Tuhan memberkati. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mewakili P2MI GMI Bahtera Bandung Timur mengucapkan selamat ulang tahun untuk GMI Bahtera Bandung Timur yang ke-56. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kita dalam pelayanannya dan menjadi berkat untuk semua orang. Beli bubur ke rawa buaya, GMI Bahtera Bandung Timur semakin jaya. Yes, kasih pisan. Salam, selamat ulang tahun buat Gereja Metodis Bahtera Bandung Timur yang ke-56. Kita berdoa kiranya kehadiran gerejanya di Bandung Timur ini Tuhan Yesus memberkati dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Gereja Metodis siap melayani. Kita akan angkat pujian Serikat Persaudaraan. Satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan menyatu di dalam pelayanan. Maju bersama sambil berserah penuh Serikat Persaudaraan berdiri teguh. Serikat Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Hari pun berlalu, kami yang dulu kanak-kanak menjelma menjadi pemuda-pemudi tangguh. Masa muda memanggil, masa yang mendidik kami untuk terus menjaga keutuhan dan kesungguhan pelayanan di gereja tercinta. Gereja Bahtera Bandung Timur disempurnakan dengan persatuan untuk bersama-sama maju di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Karena kami sudah diberi anugerah dan berkat untuk terus tekun dan bekerja demi kemuliaan nama-Nya.
masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Murid-murid Yesus bertanya mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus menjawab mereka bahwa yang terbesar adalah mereka yang mempunyai kerendahan hati untuk melayani. Itulah yang menjadi dasar dari para pekerja melakukan pelayanan diakonia di gereja. Pelayanan berdasarkan kasih seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi umat-Nya yang menembus tembok-tembok pemisah yang dibuat oleh manusia. Tuhan memilih dan memanggil anak-anak-Nya untuk menjadi rekan sekerja bagi Dia dalam berbagai bidang dan karunia pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing pribadi. Untuk itu biarlah seluruh jemaat selalu mendukung dalam doa dan perbuatan bagi para pekerja dalam gereja kita. Dan sekarang kita akan dengarkan harapan serta doa dari perwakilan para pekerja di Gereja Metodis Indonesia Bahtera, Bandung Timur. Kami keluarga De Lubis, dengan rasa sukacita dan rasa syukur kami menyampaikan selamat ulang tahun buat GMI Bahtera Bandung Timur yang ke-56. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Salam untuk kita semuanya, Jemaat GMI Bahtera Bandung Timur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56. Semoga pelayanan kita semakin diberkati Tuhan, sehingga melalui pelayanan seluruh jemaat GMI Bahtera Bandung Timur, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Salam untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat ulang tahun Gereja Metodis Indonesia Bahtera Bandung Timur. Saudara-saudara, Jemaat Bahtera Bandung Timur, mari kita tetap setia di dalam pelayanan. Apapun yang kita hadapi masa ini, biarlah itu menjadi ujian bagi kita, sehingga tetap bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Pesan saya adalah, mari kita saling mendukung dalam doa, dalam pelayanan. Beritakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan di mana engkau ditempatkan. Tuhan memberkati. Amin. 56 tahun sudah perjalanan kebersamaan kita di Gereja GMI Bahtera Bandung Timur. Selamat ulang tahun buat gereja kita. Mari semangat terus mendayung bersama Bahtera yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya gereja kita makin hari semakin dipakai Tuhan, makin dahsyat, semakin berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, saya Ibu Rumawati Baringbing sebagai Komisi Sosial mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-56 untuk gereja kita GMI Bahtera Bandung Timur. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semua, semakin satu hati, semakin kompak dan bertumbuh bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat ulang tahun untuk GMI Bahtera Bandung Timur yang ke-56. Semoga pelayanannya ke depan semakin maju, bertumbuh di dalam Tuhan, dan dapat menjadi murid yang memuridkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahtera Bandung Timur, kasep pisan, yes. Kita akan masuk pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian Batu Penjuru Gereja. Dengan kurban darahnya gereja telah ditebus oleh Yesus Kristus, sang pendiri batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat.
kudus, terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Bagaikan bahtera yang terus belayar mengarungi lautan, demikianlah perjalanan gereja kita Bahtera Bandung Timur. Perjalanan ini takkan berhenti karena kita adalah nelayan-nelayan yang bekerja menjala ikan di lautan. Tuhan yang terus memberi anugerah serta penyertaan agar saat Bandung Timur berlayar, banyak jiwa dimenangkan dan banyak berkat tersalurkan. Bapa di surga, ajari dan mampukan kami untuk dapat berdiri kokoh di negeri ini dan menjadi gereja yang layak di hadapan-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia di dalam pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya zaman sejahtera bakal di mata tercerminkan gereja yang menang, mencapai perhentian sentosa cemerlang. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Tuhan. Damainya memberikan ketenangan di hati dan pikiran, memampukan kita mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, di usia gerejamu yang ke-56 tahun ini, Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk merasakan kasih Tuhan dalam kebaktian perayaan HUT yang kami laksanakan dengan sederhana ini. Di dalam kondisi ini, biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi setiap hati jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, biarlah memberkati kami, memberikan sukacita, terutama damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini dalam perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-56, kita dapat bersama berbakti dalam perayaan ulang tahun ini. Di tengah-tengah rasa syukur dan juga keprihatinan kita bersekutu masih dari rumah masing-masing, tapi ini tidak mengurangi sukacita kita melihat berkat Tuhan atas perjalanan GMI Bahtera Bandung Timur, tempat kita bertumbuh, bersekutu bersama. Firman Tuhan hari ini dalam rasa syukur kita untuk kita renungkan bersama dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat ke-34 sampai 42. Matius 10 ayat 34 sampai 42 demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak Ibu, di sebuah daerah pesisir ada sekelompok orang yang berkumpul setiap hari. Mereka berkumpul dengan sebuah tujuan berjaga-jaga. Mana tahu di pesisir mereka ada kapal yang terkena musibah, ada kapal yang karam karena lautan di sekitar mereka punya ombak yang terkenal besar dan banyak batu karang di sekitar pesisir itu. Lalu mereka mendirikan sebuah tempat yang kecil, tempat mereka berkumpul, tempat mereka berjaga-jaga akan kejadian-kejadian yang tidak bisa diperkirakan. Mereka mendirikan gubuk yang kecil. Ketika ada sebuah peristiwa, mereka akan dengan sukacita, dengan semangat menyelamatkan orang-orang yang harus menyelamatkan diri dari kapal yang karam, yang terhantam ombak dan batu karang. Mereka melakukannya dengan begitu antusias, menyelamatkan orang-orang itu. Lambat laun tempat ini menjadi begitu terkenal, dan banyak orang bergabung dengan kelompok ini. Lalu kemudian karena semakin banyak orang bergabung, mereka merasakan tempat mereka yang gubuk kecil itu sudah semakin kecil. Dan semakin banyak orang, semakin sempit. Lalu mereka pindah tempat. Mendirikan tempat yang lebih besar, tempat yang lebih bagus. Belum lagi orang-orang yang mereka selamatkan ikut bergabung dengan mereka. Dan mereka yang mereka selamatkan juga ikut memberikan dana yang besar karena merasa tertolong diselamatkan. Sehingga banyaklah uang kelompok ini, lalu mereka membesarkan tempat mereka berkumpul, membeli fasilitas-fasilitas untuk mereka nikmati dan mereka nyaman di tempat itu, sembari mereka menantikan mungkin ada kecelakaan yang lainnya. Lalu di tempat itu juga orang-orang sudah mulai datang, dilatih bagaimana caranya menyelamatkan orang yang terkena musibah kapalnya karam, semuanya dilatih. Bapak Ibu, semakin megahlah bangunan yang mereka dirikan, tempat mereka berkumpul, semakin lengkaplah fasilitasnya. Dan akhirnya perkumpulan itu menjadi sebuah clubhouse, rumah klub gitu ya. Menjadi rumah kumpul-kumpul, rumah arisan. Tempatnya begitu menarik. Sangat menarik untuk mereka berkumpul. Tetapi anggota yang berkumpul di tempat itu sudah mulai tidak tertarik lagi pergi ke laut untuk menyelamatkan jiwa. Mereka tertarik kumpul, tapi nggak tertarik lagi pergi untuk menyelamatkan jiwa. Mereka malah menyewa orang yang profesional untuk melakukan tugas itu. Jadi kalau ada musibah, mereka nggak pergi lagi, mereka suruh yang mereka telah sewa, yang mereka telah upah untuk menyelamatkan, bukan mereka lagi melakukan pekerjaan itu. Suatu ketika ada kapal besar yang karam di sekitar mereka pesisir itu. Lalu orang-orang profesional dikerahkan, para petugas dikerahkan untuk menyelamatkan mereka. Kapal yang besar ini terdiri dari banyak orang. Banyak yang mereka selamatkan. Tetapi mereka melihat orang-orang yang mereka selamatkan ini orang-orang yang kotor, orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ada yang sakit, dan mereka mulai berpikir, ini yang kami selamatkan ini sepertinya semakin membebani kami. Kami kok merasa sangat terbeban dengan mereka. Harus kami tampung, kami kasih makan. Mulai berpikir. Lalu kelompok ini mengadakan rapat mengatasi persoalan ini. Ketika mereka mau memutuskan apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang baru mereka selamatkan, yang berbeda itu, yang kotor-kotor itu, yang sakit-sakit itu, terjadi silang pendapat, pro kontra.
Sehingga kelompok ini menjadi bertengkar. Kata-kata yang kasar menyebabkan kekecewaan, kepahitan di tengah-tengah kelompok itu. Walaupun akhirnya dalam rapat itu diputuskanlah untuk membuat satu rumah lagi bagi mereka yang baru diselamatkan, bagi mereka yang kotor-kotor itu, bagi mereka yang sakit-sakit itu. Diputuskanlah bangun rumah lagi yang sederhana untuk mereka. Jangan gabung ke sini, di tempat yang lain saja. Walaupun rapat ini memutuskan itu, sebenarnya tidak semua sependapat. Dan ini menjadi penyebab akhirnya berpecahlah kelompok ini. Kelompok yang tidak setuju dengan keputusan itu membuat kelompok baru. Mereka melepaskan diri dari kelompok itu dan mendirikan tempat yang baru, rumah yang baru, tempat berkumpul yang baru. Dan rupanya kelompok yang baru itu juga terjadi pertengkaran lagi. Mereka mendirikan rumah yang baru lagi. Begitulah terus. Kelompok itu berdiri terus yang baru dan yang baru. Tujuan awal kelompok ini menyelamatkan mereka yang karam tidak lagi dikerjakan. Mereka kelompok-kelompok yang terpecah berpikir bagaimana merasa nyaman, membuat tempat yang senyaman mungkin bagi mereka. Tempat yang indah harus lebih baik dibandingkan tempat kami dulu. Mereka berpikir seperti itu. Bapak Ibu, masih banyak kapal-kapal yang karam di tempat itu. Karena memang itu di lautan yang luas dan ganas. Tetapi meskipun banyak bangunan-bangunan tempat penyelamat, sedikit orang yang pergi untuk menyelamatkan mereka yang kena musibah. Karena kelompok penyelamat itu yang tujuannya mau menyelamatkan para korban berubah menjadi kelompok sosial, kelompok bersenang-senang, having fun, kelompok silang pendapat, kelompok mencari keuntungan. Jadi kelompok itu atau bangunan yang mereka bangun itu tidak layak lagi disebut sebagai bangunan keselamatan atau kelompok penyelamat. Bapak Ibu, bukankah cerita ini mirip dengan cerita gereja sekarang? Sehingga dalam tema ulang tahun kita hari ini muncul pertanyaan, layakkah gereja disebut sebagai gereja? Menjadi gereja yang layak. Ketika gereja-gereja kehilangan fokus, lupa siapa dirinya sebenarnya, untuk apa gereja hadir, apa tujuan gereja. Gereja menjadi rusak dan tidak layak lagi disebut persekutuan orang percaya atau pengikut Kristus. Gereja yang layak. Apakah GMI Bahtera Bandung Timur gereja yang layak? Gereja, kata church dalam bahasa Inggris berhubungan dengan kata Kirk atau Kirche dalam bahasa Jerman. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuriakon yang artinya dari Tuhan. Jadi kalau church atau gereja kita bisa artikan dari Tuhan. Istilah church yang diterjemahkan dari kata Yunani eklesia berasal dari kata ek berarti keluar, dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi gereja itu adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Ingat, gereja itu adalah kelompok yang dipanggil keluar, bukan berkumpul di dalam. Coba ingat-ingat, gereja kita kebanyakan berkumpul di dalam, atau sudah sebanding dengan diutus keluar, seperti cerita tadi. Terlalu nyaman di sini, akhirnya kita lupa kerjaan kita, menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru diungkapkan bahwa alas dari gereja adalah Yesus Kristus. Tuhan memanggil orang-orang, mengumpulkan mereka menjadi satu persekutuan, membentuk suatu gereja. Dan itu semua hanya didasarkan perbuatan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, ciri gereja adalah Allah yang mengumpulkannya. Bukan orang-orang, tapi Allah yang mengumpulkannya, yang dengan sukarela berkumpul dengan alasan-alasannya masing-masing. Orang-orang berkumpul. Dasar telah diletakkan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Atas dasar ini Tuhan mengumpulkan. Jadi Allah yang mengumpulkan orang-orang. Bukan manusia yang menentukan apakah gereja itu tetap gereja, tapi Allah sendiri. Kalau manusia yang menentukan, gereja itu bisa rusak hingga gereja itu merosot.
Kita dihindari dari pandangan bahwa gereja adalah sama saja dengan perkumpulan-perkumpulan lain, Bapak Ibu. Saya nggak tahu dalam pola pikir Bapak Ibu dalam gereja, apa makna gereja bagi Bapak Ibu. Apakah sama saja dengan kumpulan-kumpulan yang lain Bapak Ibu ikuti? Arisan-arisan kah? Atau kumpulan-kumpulan sosial lainnya? Apakah seperti itu? Perkumpulan lain didirikan oleh orang-orang, maka orang-orang juga berhak membubarkannya dan untuk memilih perkumpulan yang lain yang dipandang bermanfaat bagi dia. Akan tetapi karena Allah lah yang mendirikan gereja, maka orang tidak boleh dengan gampang meninggalkannya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan segampangnya meninggalkan gereja karena Allah lah yang mendirikan gereja. Meskipun mungkin orang tidak puas dengan gerejanya, akan tetapi tetap ia tidak berhak meninggalkannya. Ia harus ikut dalam segala kesukaran, dalam segala kesulitannya. Dan ia bertugas untuk berusaha agar gereja dapat dibangun kembali. Allah yang mengumpulkannya Bapak Ibu. Gereja bermaksud melayani Tuhan dalam karya menyelamatkan manusia. Orang-orang percaya telah dijadikan pelita agar menyinari orang-orang lain hingga mereka memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16. Gereja adalah umat Allah agar memberitakan segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Segala perbuatan besar dari Dia diberitakan. Melayani Tuhan dalam karya penyelamatan manusia, itulah maksud gereja. Dari nas firman Tuhan hari ini yang kita baca, apa kriteria dari gereja yang layak sehingga kita bisa merenungkan apakah gereja kita ini layak disebut gereja. Dalam nas firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa syarat untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, syarat menjadi pengikut Kristus adalah bahwa kita harus siap untuk menderita. Di sini diberitahu bahwa mereka tidak layak baginya jika mereka tidak bersedia meninggalkan semuanya untuk mengikut Dia. Orang janganlah merasa bimbang dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang memang harus datang sebagai akibat pengakuan iman mereka. Kalau mereka sudah memperhitungkannya dan menyatakan pengakuan itu sebagai pengakuan mereka, jangan merasa bimbang. Karena kita dianggap layak sebagai gereja ketika kita memang mengikut Dia. Dan segala kesulitannya dan salibnya. Dalam kekristenan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang tidak menempatkan kepentingan Kristus di atas kepentingan yang lain dianggap tidak layak mendapat kehormatan dan kebahagiaan dari itu. Menempatkan kepentingan Kristus di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi jika agama memang berharga untuk apa saja, maka ia juga akan berharga untuk setiap hal. Dan karena itu siapa saja yang percaya akan kebenaran agama, ia juga akan segera membayar harganya. Dan siapa saja yang menjadikan agama sebagai pekerjaan dan kebahagiaannya, ia akan menempatkan agama itu di atas segala sesuatu. Bapak Ibu, orang yang tidak menyukai Kristus dengan syarat-syaratnya ini boleh meninggalkannya dan menanggung sendiri akibatnya. Perhatikanlah, kita akan sangat dikuatkan jika berpikir bahwa apapun yang kita tinggalkan, apapun yang kita lepaskan, atau apapun yang kita derita bagi Kristus, semuanya itu tidak menyusahkan diri kita sendiri. Kita akan terhibur ketika sesuatu yang kita lepaskan, yang kita derita karena mengikuti Kristus itu, kita akan terhibur bahwa apapun yang kita tinggalkan, semuanya itu memang sangat layak kita tinggalkan demi memperoleh yang begitu layak. Mutiara itu mengutamakan Kristus. Bapak Ibu, kriteria kelayakan gereja adalah bahwa kita harus memilih Kristus. Lebih memilih Dia. Kita harus lebih memilih Kristus daripada saudara-saudari kita yang terdekat sekalipun. Yang paling kita kasih di dalam firman Tuhan, Bapak atau Ibu, anak-anakmu. Bapak Ibu, kita berpikir dalam hubungan kekeluargaan, biasanya hanya sedikit ruang untuk rasa iri hati kepada keluarga kita inti. Dan lebih banyak ruang untuk kasih. Oleh sebab itu, hubungan kekeluargaan ini dijadikan contoh sebagai hubungan yang paling besar pengaruhnya bagi kita. Dan kalau dalam konteks Yahudi, hubungan ikatan keluarga itu begitu pentingnya. Tetapi ini mau menegaskan, di luar itu yang terpenting yang harus kita pilih adalah Kristus. Keluarga itu hubungan yang paling besar pengaruhnya bagi kita. Anak-anak harus mengasihi orang tua mereka, orang tua harus mengasihi anak-anak mereka. Akan tetapi jika mereka mengasihi keluarga mereka lebih dari Kristus, mereka tidak layak baginya.
Bapak Ibu, tidak layak baginya kalau kita lebih mengasihi keluarga kita daripada Kristus. Kalau kita lebih memilih keluarga kita daripada Kristus, itu tidak layak. Sama artinya jika di dalam gereja kita kenal gereja kita dengan karakter keluarga yang kuat. Kekeluargaan yang begitu erat. Ketika kasih kita terhadap keluarga kita membuat kita tidak berani menyatakan kebenaran Kristus, karena kita takut hubungan kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita rusak atau terputus, padahal kita sudah melakukan dosa, lebih memilih hal itu, tidak memilih Kristus, tidak berani menegur orang padahal yang dilakukannya sudah tidak benar, tidak sesuai dengan Kristus. Maka seerat apapun hubungan keluarga kita di gereja ini tetap menjadi gereja yang tidak layak kalau kita lebih memilih itu. Kita harus lebih memilih Kristus daripada kenyamanan dan keamanan diri kita sendiri. Kita harus memikul salib kita dan mengikutnya. Kalau tidak, maka kita tidak layak baginya. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang mau mengikut Kristus harus mengharapkan salib mereka dan memikulnya. Dalam memikul salib, kita harus mengikuti teladan Kristus dan memikulnya seperti Dia memikul salib. Saudara, ketika kita menghadapi salib, itu merupakan dorongan semangat yang luar biasa bagi kita. Karena dengan memikulnya kita mengikut Kristus yang sudah menunjukkan jalannya bagi kita. Dan jika kita mengikutinya dengan setia, Dia akan memimpin kita melewati berbagai penderitaan seperti Dia menuju kemuliaan bersamanya. Kita harus lebih memilih Kristus daripada hidup itu sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang menyangka sudah memperoleh nyawanya, sudah menyelamatkannya dan sudah mempertahankannya dengan menyangkal Kristus akan kehilangan nyawanya. Camkan ini Bapak Ibu, akan mengalami kematian kekal. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, yang bersedia kehilangan nyawanya daripada menyangkal Kristus, akan memperolehnya dengan keuntungan yang tiada taranya. Memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, orang yang paling siap menghadapi kehidupan yang akan datang adalah orang yang paling tidak terikat dengan kehidupan sekarang ini. Terlebih kehidupan kita sekarang yang sulit, yang membuat kita takut, khawatir, cemas. Kita terikat dengan kehidupan kita sekarang ini, pikiran kita tidak terikat dengan kekhawatiran itu, maka kita adalah orang yang paling siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Kehidupan new normal, adaptasi kebiasaan baru yang akan kita hadapi ke depan. Kita yang siap ketika kita tidak terikat dengan keadaan sekarang. Saudara yang terkasih, dalam ulang tahun gereja kita yang ke-56 ini, sebuah momentum untuk merenung. Terkhusus di tengah kondisi kita membuat kita dalam 4 bulan tidak bisa ke gereja. Tidak bisa datang ke gereja. Tidak bisa berada di dalam gereja ini beribadah. Perenungan kita dalam kondisi ini, sungguhkah sebenarnya kita layak berada di gereja? Atau sungguhkah gereja ini layak disebut gereja? Setelah selama bertahun-tahun kita bergereja, 4 bulan kita jalani, kita harus menutup gereja ini. Bertahun-tahun. Saya nggak tahu 56 tahun atau berapa tahun kita sudah berada di Atlas ini. Baru 4 bulan ini kita menutup gereja, kita nggak berada di gereja ini. Seakan-akan kehadiran COVID-19 ini membuat kita tidak pantas berada di dalam ruang gereja ini. COVID ini membuat kita merenungkan betapa kotornya kita, tidak layaknya kita berada di gereja ini. Gereja ini ditutup bagi kita nggak layak masuk. Seakan-akan peristiwa ini hendak mengingatkan kita apakah gereja ini sudah kita pakai selama ini sebagaimana dia layak dipakai. Apakah tujuan gereja, maksud gereja sudah nyata dalam persekutuan kita di gereja ini. Apakah ini hanya sebagai clubhouse, apakah ini sebagai kelompok sosial, apakah ini hanya kelompok arisan senang-senang, bukan menunjukkan maksud Kristus, keselamatan Kristus bagi dunia. Tidak membuat gereja ini sebagaimana layaknya. Apakah kita yang bersekutu di gereja ini sudah benar-benar membuat layak gereja ini sebagai tempat persekutuan orang percaya? Camkan itu Bapak Ibu, ini perenungan kita. Ini waktu yang tepat merenungkannya. Dan meskipun nanti kita akan memulai di gereja, semuanya harus menyadari bahwa ke gereja nanti juga harus memperhatikan kelayakan dirinya. Kalaupun nanti sesuai dengan fasenya kita kembali ke gereja beribadah dengan new normal, semuanya harus memperhatikan kelayakan dirinya untuk masuk ke gereja ini. Bukan sekedar kelayakan hati, tapi kelayakan fisiknya sebagai simbolnya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,
semua protokol untuk melayakkanmu masuk ke gereja ini, ke rumah Tuhan nantinya. Kamu pakai masker. Ingat ketika kamu nanti akan pakai masker ke gereja ini mengingatkanmu, mulutmu hanya untuk menyembah Tuhan, jangan dipakai untuk yang lain di rumah ini. Jangan dipakai untuk menceritakan kejelekan orang lain, memuji diri sendiri, menjelek-jelekan orang lain. Ingatlah ketika engkau pakai masker itu tandanya, pakai mulutmu hanya untuk bernyanyi dan berdoa. Melayakkan dirimu. Ketika engkau masuk ke sini kamu cuci tangan dulu. Mengingatkan ketika kita di luar sana terlalu banyak hal kotor yang kita kerjakan. Yang membuat kita sebenarnya tidak layak berada di sini. Jadi ketika kita cuci tangan sebelum masuk ke gereja ini, renungkanlah apa yang baru kau kerjakan. Dosa atau tidak, Tuhan berkenan atau tidak. Kau cuci tangan dulu. Dan kau harus jaga jarak dengan orang lain. Tidak bisa lagi sama-sama. Tidak ada lagi kegiatan kita di Kopi Rindang, tidak ada. Ini mengingatkan kita bahwa kita dilayakkan masuk ke gereja ini hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya bertemu dengan Dia, memuji Dia. Dan bukan sibuk mencari citra diri, mencari nama supaya dikenal orang, terkenal baik, popularitas, mencari pendukung supaya dipuji orang. Tidak, hanya untuk mencari Dia. Setelah itu kamu pulang, jangan kumpul-kumpul. Bukankah kita diingatkan hal itu? Betapa kita harus melayakkan diri kita nanti berada di gereja, sehingga gereja layak disebut gereja. Meskipun hanya Dia yang dapat melayakkan kita. Di ulang tahun kita 56 saatnya kita merenungkan apakah gereja kita ini sudah kita pakai selayaknya sebagai rumahnya Tuhan. Apakah maksud gereja, tujuan gereja sudah kita lakukan. Apakah Tuhan layak bersemayam di rumah ini. Apakah gereja ini layak disebut gereja. Bapak Ibu, gereja yang layak adalah kumpulan umat yang dipanggil oleh Allah dan telah mempunyai iman kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Kita dikumpulkan. Tujuan gereja adalah membentuk persekutuan umat Allah, memuliakan Allah melalui ibadah, mendewasakan umat Allah melalui pengajaran dan sumber firman Tuhan, dan tugasnya pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga semakin banyak orang yang terpanggil sebagai umat Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita merayakan ulang tahun gereja hari ini. Di masa pandemik ini. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Hari ini saatnya kita di rumah merayakan ulang tahun gereja, tapi kita tidak di gereja. Layak enggak aku sebenarnya di gereja ini? Benar enggak GMI Bahtera Bandung Timur, Gedung Gereja Jalan Atlas, baik itu di Sanggar Hurib, layak disebut sebagai gereja, sudah melakukan tugasnya dan maksudnya? Saatnya kita merenungkannya. Apakah kumpulan kita, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang percaya benar-benar memuliakan Allah dan berpusat kepada Allah, mengutamakan Kristus dan melakukan tugasnya menjangkau jiwa-jiwa? Apakah kita sudah melakukannya? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari gumuli pertanyaan ini. Layakkah aku menjadi bahagian dari gereja ini? Sungguhkah gerejaku layak disebut gereja dengan maksud dan tujuannya? Atau gereja ini hanya tempat bagi kita berkumpul, senang-senang, tertawa, tertiwi, having fun, sosial, menolong orang yang susah, hanya itu, bukan yang lain. Kita lupa maksudnya hanya memuliakan Allah dan menjangkau jiwa-jiwa sebagai tugas gereja. Mari Bapak Ibu, renungkanlah. Sembari kita bersyukur atas ulang tahun ini. Selamat ulang tahun untuk GMI Bahtera Bandung Timur yang ke-56. Dan selamat merenungkan gereja ini bagi seluruh jemaatnya. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu dengan keras mengingatkan kami sebagai orang-orang yang berkumpul di gereja ini. Apakah sungguh gereja ini telah layak kami pakai sebagaimana maksud dan tujuan Engkau mengumpulkan kami dalam gereja ini? Ketika Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang ini dan kemudian untuk menyatakan terang itu bagi orang-orang yang di luar sana, apakah kami sudah melakukannya? Atau gereja ini hanya sebuah kumpulan sosial, kumpulan senang-senang,
kumpulan hanya untuk sukacita, kumpulan yang kami tidak mengerti maksud kami berkumpul. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami, sehingga gereja ini layak disebut gereja, dan kami orang-orang percaya di dalamnya layak berada di gereja ini. Dan kelayakan itu hanya daripada Tuhan. Ketika kami nanti akan masuk ke gereja di dalam new normal, ketika kami memakai masker, kami mencuci tangan kami, berjaga jarak dengan orang lain, itu membuat kami mengerti bahwa sesungguhnya kami datang ke gereja hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan yang lain. Dan biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur kami dapat merenungkan firman Tuhan hari ini, karena Tuhanlah yang mengingatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersama kita katakan, amin. Semangat dan air mata mengiringi sejarah berdirinya Gereja Metodis di Kota Bandung. Saksi sejarah berdirinya gereja ini masih bersama dengan kita. Bapak Srianto, Bapak Rejo Mulyo, Bapak Mursidi, Bapak dan Ibu Pehutahayan, Ibu Jumardi, Ibu Kasoma. Air mata dan lutut mereka yang bersujud mengiringi perjalanan berdirinya gereja ini. Merekalah perintis yang mewarisi kepada kita kaum dewasa untuk menjaga kesungguhan pelayanan, memelihara kerukunan bersekutu, dan memberi teladan kasih kepada generasi selanjutnya yang akan menjadi tiang gereja ini di masa yang akan datang. Untuk para orang tua kami, Tuhan tetap bisa memakai kita secara luar biasa tanpa melihat berapa umur kita sekarang. Sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Dan sekarang kita akan dengarkan doa dan juga harapan para orang tua kita dan juga perwakilan hamba Tuhan yang pernah bertugas di gereja ini. Kami dari Usinda mengucapkan selamat ulang tahun ke-56 buat gereja kita GMI Bahtera Bandung Timur. Juga kepada seluruh jemaat gereja GMI Bahtera Bandung Timur, semoga gereja kita semakin jaya, semakin berkembang, dan semakin bersatu. Doa dan harapan semoga kita terus kuat, terus tekun dalam nama Tuhan, dan terus membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, GMI Bahtera Bandung Timur, Kasep Pisan. Yes. Selamat ulang tahun Gereja Bahtera Bandung Timur. Jadilah berkat di tengah-tengah masyarakat. Setialah maju dalam pelayanan, bersatu memberitakan Injil. Semangat keluarga Bahtera. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 64, gereja ini dirintis oleh Profesor Dr. Stanley Head. Tahun 66, Bapak P. Hutahayan tiba di Bandung dan bergabung dengan Metodis. Tahun 68, kami bertemu dengan Ibu Tan Syilin, Pak Srianto, Pak Rejo Mulyo, Pak Mursidi, Pak Kasoma, Ibu Jumardi, dan lain-lain, dan tentu dengan keluarga mereka. Tahun demi tahun berjalan dan ibadah GMI Bandung Timur terus berlangsung dan tak terasa sudah 56 tahun. Dirintis dengan sukacita walaupun banyak air mata mengisi perjalanan kisahnya. Anak-anakku, lanjutkanlah perjalanan gereja ini dengan semangat dan rasa cintamu kepada Tuhan dan gerejamu. Selamat ulang tahun ke-56 GMI Bahtera Bandung Timur, Kasep Pisan. Shalom, selamat bahagia buat kita semua. Kami jemaat GMI Bandung Timur
mengucapkan selamat ulang tahun GMI Batra Bandung Timur yang ke-56. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan yang dilakukan gereja kita. Jayalah GMI Batra Bandung Timur dan jadilah saluran berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Batra Bandung Timur, yes, kasih pisan. Salam. Kami keluarga Pendeta J. Damanik mengucapkan selamat ulang tahun GMI Batra Bandung Timur yang ke-56. Kiranya gereja semakin maju dan terus berkembang, berkarya dalam pelayanan, semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya Pendeta Si Budidoyo bersama dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GMI Batra Bandung Timur yang ke-56 tahun. Semoga di Batra Bandung Timur terus terjadi mujizat dan karya Tuhan yang begitu dahsyat. Doa kami, kiranya Batra Bandung Timur terus berlayar, menjangkau dunia bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran anugerahnya. Sehingga melalui GMI Batra Bandung Timur, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, salam. Tiba saatnya kita akan merayakan ulang tahun gereja kita Metodis Indonesia Batra Bandung Timur yang ke-56. Untuk itu kami mengundang untuk maju ke depan Bapak Pendeta Eben Damanik, Ibu Pendeta Riris Simorangkir, dan lay leader kita, lay speaker De Lubis. Kami persilakan untuk maju. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini di dalam kesederhanaan dan kita juga masih beribadah dari rumah masing-masing, kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-56. Dalam rasa syukur ini, kita mau bersama-sama menghantarkan doa dan harapan kita dalam perayaan ulang tahun ini, sehingga seperti firman Tuhan tadi, gereja ini dilayakkan oleh Tuhan, dan kita orang yang berkumpul di gereja ini orang-orang yang dilayakkan Tuhan. Bapak Ibu, di hadapan saya dan di depan kita semua ada kue ulang tahun 56 tahun sebagai simbol tahun gereja kita telah berdiri, kita bersekutu, tetapi sesuai dengan protokol COVID-19, kue ini hanya sebagai simbol kehadiran sukacita kita, kehadiran harapan kita. Kita tidak akan ada peniupan lilin, pemotongan kue maupun pembagian kue, tetapi marilah kita merayakan dengan penuh sukacita. Dan sebagai perwakilan kita semua, hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat, untuk menyampaikan harapan, doa, dan ucapan selamat bagi kita semua dalam perayaan ulang tahun gereja ini yang ke-56, kita sampaikan kepada Bapak lay speaker De Lubis sebagai lay leader gereja kita untuk menyampaikan sambutan dalam perayaan ulang tahun ini. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada siang hari ini, meskipun di tengah-tengah situasi pandemik, kondisi yang sangat memprihatinkan, namun kita Jemaat Batra Bandung Timur pada hari ini dalam rangka ibadah kebaktian hari ulang tahun gereja kita yang kita cintai Batra Bandung Timur ini, kita semua tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan kepada kita untuk melihat kebesaran Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, khususnya Jemaat Batra Bandung Timur di ulang tahunnya yang ke-56 ini. Kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tentu saja sebagaimana kita ketahui sejarah gereja kita ini, tidak terlepas
dari para orang tua kita yang dahulu. Dan sampai sekarang, orang tua kita yang masih tetap berada bersama dengan kita. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan melalui orang tua kita. Kita tetap dapat menikmati kasih Tuhan melalui pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Oleh karena itu, saya mewakili semua jemaat, rekan-rekan para majelis, dan hamba Tuhan pada kesempatan ini, meskipun perayaan kita yang sangat sederhana ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak kecil, para remaja, pemuda-pemudi, para orang tua dan para usinda yang telah ikut mempersiapkan acara perayaan Natal, acara hari ulang tahun gereja kita yang ke-56 dan ibadah kebaktian kita, sehingga kita semua dapat bersama-sama menikmati dan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Tentu harapan kita ke depan, sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan. Semoga kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, senantiasa mempersatukan kita seluruh jemaatnya untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah melalui kehadiran gerejanya Bahtera Bandung Timur. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah pelayanan kita, persekutuan kita pada hari-hari yang akan datang. Semoga di ulang tahun yang ke-56 ini, seluruh jemaat Tuhan tetap dipelihara Tuhan, persekutuan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Itulah harapan kita semua pada kesempatan ulang tahun yang ke-56 ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Leader, buat ucapan selamat, doa, dan harapan kita di tengah-tengah ulang tahun kita yang ke-56 tahun ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semuanya saya undang bangkit berdiri. Yang di rumah mari bangkit berdiri. Kita mau bersyukur, bersuka cita. Sebagaimana kue ulang tahun ini hadir sebagai nyatanya sukacita dan harapan dan doa kita, kita juga mau menyatakan harapan-harapan dan doa-doa kita. Kita akan bernyanyi bersama menyambut dengan sukacita ulang tahun gereja kita yang ke-56. Kita bersama bernyanyi selamat ulang tahun sambil bertepuk tangan semuanya bersukacita. Semuanya kita bertepuk tangan bersukacita. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Semuanya tepuk tangan, kita berbahagia, kita semuanya bersukacita di ulang tahun kita yang ke-56 ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh datang masuk ke hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberkati kehidupan kami selama seminggu. Bapa, pada pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, tapi terlebih dahulu ampuni kami dari segala pelanggaran kami, dari segala dosa kami, sehingga kami boleh layak masuk hadirat-Mu dan boleh menyampaikan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau dalam tahun ini kami merayakan HUT gereja-Mu di masa-masa pandemik dan tidak bersama dengan jemaat Tuhan. Biarlah dengan kondisi ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan.
Sehingga dengan kondisi pandemik pun kami bisa merayakan ulang tahun gerejamu dengan media yang sangat sederhana. Kami tahu ini juga dapat semakin menguatkan iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan khususnya di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Dan tepat pada hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gerejamu yang ke-56 tahun. Terima kasih Tuhan telah memberkati gerejamu selama 56 tahun. Baik dalam pelayanan dan segala sesuatu yang telah dikerjakan. Banyak suka duka yang sudah dijalani lewat pelayanan gerejamu. Khususnya buat para orang tua kami yang berjuang keras dan juga para hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai melayani di tengah-tengah gereja ini. Ketika memulai pelayanan di GMI Batra Bandung Timur, kami tahu Tuhan tidak mudah. Kami tahu Tuhan banyak tantangan, rintangan yang dihadapi khususnya buat para orang tua kami dan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tapi kami percaya Bapa, kami bisa melewati itu semua. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena hebat kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Biarlah ketika gerejamu bisa diberkati 56 tahun hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat GMI Batra Bandung Timur. Kiranya kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam iman, baik dalam hal jasmani dan rohani, baik dalam segala pelayanan yang kami kerjakan. Mungkin banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi bersama jemaatmu di tempat ini. Tapi kami tahu Tuhan, ajar kami, ajar jemaat Tuhan GMI Batra Bandung Timur semakin kokoh dalam Tuhan. Sehingga badai apapun yang menerpa kehidupan kami, badai apapun yang menerpa keadaan kondisi kami saat ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan terus menerus menjadi berkat di tengah-tengah jemaatmu, khususnya jemaat GMI Batra Bandung Timur yang ada di tempat ini. Bapa, hamba-Mu juga berdoa khususnya buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah secara fisik, yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak P. Hutahayan, Bapak B. Papahan, Bapak Rejo, Bapak Mursidi dan Ibu Mursidi, dan Ibu Jine Baho, Ibu Marlina Sitorus, bahkan Opung Lasarus, dan Ibu ST Papahan. Mari Bapak, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan keadaan mereka apapun dan bagaimanapun situasi mereka saat ini. Kami percaya Bapak, uluran tangan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan keadaan mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat dalam menghadapi situasi pandemik ini. Kiranya Tuhan yang menghiburkan dan memberikan kekuatan bagi mereka, khususnya mereka yang bekerja di luar kota dan harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka. Mereka juga yang terpuruk dalam hal ekonomi, usaha, pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Pemuda-pemudi yang merindukan pendamping hidup, Tuhan berikan mereka pendamping hidup yang seiman, yang boleh memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan yang menjamah memberkati rahim seorang istri dan buah pinggang seorang suami. Khususnya juga kami doakan anak-anak kami yang akan memulai sekolah dalam bulan ini. Meskipun masih dalam konsep PJJ dan via online, beri mereka hikmat, beri mereka kepintaran, beri mereka kesabaran, sehingga anak-anak kami tetap bisa mengikuti seluruh pelajaran untuk bekal mereka di masa depan yang Engkau sediakan bagi mereka yang indah dan penuh harapan. Bapak, kami juga menyerahkan khususnya buat pelayanan gerejamu. Kami hamba Tuhan dan majelis gereja dapat membawa jemaat-Mu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan merasakan kuasa-Mu. Mampukan kami Bapa untuk boleh menyerahkan hidup kami sesungguhnya. Khususnya pelayanan gereja-Mu. Khususnya juga kami berdoa buat pos pelayanan yang ada di Kalimantan Selatan. Hamba-Mu serahkan Guru Injil David Nugroho dan istri dan seluruh jemaat swarga yang sedang mereka layani sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka.
Khususnya Bapak proses balik nama di Batu Licin dan perizinan juga. Tuhan yang boleh memberkati. Dan kami juga percayakan Tuhan buat Sanggar Urip dan juga perizinan dan proses balik nama. Kami mau serahkan para notaris yang sedang mengerjakan. Kami mau Tuhan Kau yang boleh ikut ambil bagian. Campur tangan Tuhan yang boleh memberkati sehingga pada akhirnya proses balik nama dan perizinan kami boleh dapatkan dari Tuhan. Dan Tuhan akan siapkan itu untuk kami dan khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terkhusus buat presiden dan wakil, para menteri dan gubernur dan wali kota, kabupaten dan kecamatan, kelurahan, RT, RW. Di mana dengan kondisi pandemik yang masih melanda bangsa dan negara kami terus bersyukur buat kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami dalam menangani COVID-19, mulai dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, PSBB, keamanan, kenyamanan, khususnya dalam menjalani new normal. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh menjalani itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah topangan tangan Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan, biarlah penghiburan daripada Tuhan saja yang menjadi pengharapan yang baru bagi kami untuk menghadapi pandemik yang sedang kami alami sampai saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya buat tatanan hidup baru yang sedang kami jalani sampai pada saat ini. Kami percaya Bapa, banyak hal yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kami. Tapi kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik. Sehingga apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menyatakan mujizat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa syukur kami, ini doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Bapa apapun yang kami sampaikan pada hari ini, kiranya Tuhan yang mendengarkan dan yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan kita akan menyerahkannya ke dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan untuk persembahan ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu kita akan menyaksikan persembahan Jemaat GMI Bahtera Bandung Timur, Pelangi Kasih, sebagai persembahan atas syukur atas segala berkat Tuhan bagi gereja kita ini. Kita akan menyaksikan persembahan pujian ini dari jemaat kita sambil mengumpulkan persembahan. Engkau mengerti.
suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merenggah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat yang diundang untuk bangkit berdiri, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan segala bakti kami kepadamu ya Tuhan. Melalui ibadah syukur kami terkhusus di ulang tahun gerejamu ke-56 ini. Biarlah setiap umatmu di gereja ini terus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga, terkhusus dalam pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu itu memampukan kami menjalani hidup sebagai orang-orang yang Engkau panggil keluar untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi utusan-utusan Allah memberitakan Injil Tuhan. Ya Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah setiap tangan yang telah memberikan persembahannya Tuhan berkenan dalam setiap apa yang mereka kerjakan, dalam setiap usaha. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami juga bersyukur buat mereka yang memberikan persembahan persepuluhannya dalam minggu ini. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang Kau panggil untuk melayani di guru sekolah minggu. Mereka memberikan persembahan persepuluhan mereka. Engkau berkenan atas tugas pelayanan mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka. Nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur buat keluarga M. Tambun, keluarga J. Pasaribu, keluarga A. Purba dan Ibu Erketi Nainggolan. Ya Bapa, persembahan persepuluhan yang mereka serahkan, Engkau berkenan atas itu ya Tuhan. Dan Engkau berkenan atas setiap apa pekerjaan yang mereka lakukan dalam kesehatan, dalam kehidupan mereka. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami juga bersyukur buat Simon dan Allegra yang memberikan ucapan syukur kepada gereja. Biarlah anak-Mu ini Tuhan semakin berkati, menjadi anak-anak kesayangan, anak ilahi yang memberkati kehidupan di tengah-tengah keluarganya. Kami juga berdoa buat mereka yang menyerahkan persembahan janji imannya, keluarga Asi Hombing dan keluarga J. Pasaribu. Biarlah mereka terus mengingat atas apa yang mereka janjikan di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan menyertai mereka dalam menjalani kehidupan mereka, khususnya dalam setiap pekerjaan dan usaha. Ingatkan kami setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mengingat apa yang Kau berikan kepada kami, dan selalu mengucap syukur, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan bersyukur betapa luar biasanya Tuhan memberkati kami. Dan kami adalah orang-orang yang akan terus melayani Tuhan, orang-orang yang bersyukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Biarlah sukacita kami hari ini dalam perayaan ulang tahun juga
menyala dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan, dalam menjalani hidup kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Meskipun dalam kondisi pandemik ini, kami percaya, kami tetap berseru, berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan yang lindungi kami, terkhusus ya Tuhan, mereka yang melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka, mereka yang harus pergi keluar ke kantor, ke tempat mereka bekerja, lindungi mereka. Jauhkan daripada kami virus ini. Tuhan berikan imun tubuh yang kuat dan kesehatan kepada kami. Terkhusus kami mau berdoa buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Buat Martin Yulio Tambun, buat Ibu Helvina Napitupulu, buat Bapak Anto Sianturi, buat anak kami Brain Samuel Parulian Lubis, dan anak kami Rafael Julian Tri Purwanto. Kami berdoa Bapak, biarlah umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya, bertambah usia, bertambah kasih kepada Tuhan. Bapak, dalam setiap kerinduan Tuhan jawab doa mereka, dalam setiap rencana rancangan-Mu yang terjadi atas anak-anak-Mu ini. Tuhan yang berikan kesehatan kepada mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya, terkhusus dari virus ini. Ya Bapa, inilah bakti kami, ini persembahan kami, ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Mari pergilah, nyatakanlah terangmu kepada orang-orang di sekitarmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, kita bersatu teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita dapat menyelesaikan kebaktian kita, khususnya kebaktian perayaan HUT ke-56 gereja kita. Kiranya gereja kita semakin diberkati. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kami hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh jemaat GMI Bahtera Bandung Timur menyambut kita semua yang berbakti lewat live streaming atau live recording di channel YouTube GMI Bahtera Bandung Timur ini. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita dan berkat berkelimpahan bagi kita sekalian.
Terkhusus hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-56. Di tengah kondisi pandemik ini, kita akan merayakan dalam penuh kesederhanaan. Mari merayakan ulang tahun gereja kita ini dengan rasa syukur dan doa. Gereja kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat ulang tahun GMI Bahtera Bandung Timur. Kiranya Tuhan semakin memberkati gerejanya, Tuhan memberkati kita umatnya. Amin. Bapak Ibu, beberapa pengumuman untuk kita hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, melalui rapat majelis GMI Bahtera Bandung Timur Minggu 28 Juni 2020, maka secara resmi Saudari Esther Simarmata dan Saudari Cindy Asnaria Febrianti Sitorus diangkat menjadi guru sekolah minggu GMI Bahtera Bandung Timur. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka di sekolah minggu dan mendatangkan berkat bagi anak-anak yang mereka ajari di sekolah minggu kita. Yang kedua, dikarenakan kondisi pandemik COVID-19, maka konferensi tahunan GMI Wilayah 2 yang ke-50 yang direncanakan dilaksanakan di bulan Juni diundur pelaksanaannya hingga tanggal 4 sampai 6 September 2020 dan akan dilaksanakan di Lampung. Namun dikarenakan periode pelayanan dan kebutuhan pelayanan, maka mutasi atau perpindahan atau appointment hamba Tuhan GMI Wilayah 2 tetap dilaksanakan melalui rapat kabinet, yaitu Bishop dengan seluruh pimpinan distrik GMI Wilayah 2. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan pimpinan GMI Wilayah 2 mengenai penetapan dan penempatan hamba Tuhan, maka untuk masa pelayanan 2020-2021 per 1 Agustus 2020, Pendeta Yohanes Ebenezer Damanik, saya sendiri, akan menempati jabatan baru menjadi koordinator atau pembina P3MI atau Pemuda Wilayah 2, full time staff kantor pusat GMI Wilayah 2. Dan Pendeta Riris Simorangkir diangkat menjadi pimpinan jemaat GMI Bahtera Bandung Timur. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita dukung para hamba Tuhan ini dalam doa dan pelayanannya. Dan yang ketiga, telah dilengkapi gugus tugas COVID-19 gereja kita dan diangkat melalui surat keputusan pimpinan jemaat GMI Bahtera Bandung Timur nomor 009 GMI-BBT-4 Romawi-2020. Nama-nama gugus tugas ini dapat dilihat di warta kita di halaman 3. Bapak Ibu, gugus tugas ini akan memprogramkan pendampingan sosial dan psikososial jemaat yang terdampak COVID-19 dan juga perencanaan pembukaan kebaktian di gereja sesuai dengan arahan pemerintah berdasarkan protokol adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Oleh karena itu, gugus tugas ini akan mengadakan rapat pada hari Senin 13 Juli 2020 dalam menyusun skenario atau skema memulai kebaktian di gereja kita di Jalan Atlas. Untuk itu, diharapkan seluruh jemaat dapat bersabar dan mari tetap mengikuti semua kegiatan pelayanan, baik kebaktian umum dan pelayanan lainnya melalui live streaming atau live recording, atau melaksanakan kebaktian secara mandiri per keluarga dengan pedoman kebaktian yang disampaikan kepada jemaat melalui WA grup keluarga Bahtera Allah atau melalui ketua CM masing-masing. Yang keempat, mengenai pengumpulan persembahan minggu kita, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, janji iman dan persembahan lainnya, mari tetap lakukan secara mandiri. Diharapkan Bapak Ibu juga dapat mengirimkan persembahan tersebut ke bendahara gereja melalui transfer ke rekening gereja yang telah tercantum di warta gereja kita. Mari kita perhatikan dan mari kita bawa persembahan kita ke altar Tuhan. Dan sebagai keperluan administrasi mingguan gereja kita, dimohon jemaat memberikan persembahannya dapat menyampaikan jumlah persembahan itu kepada bendahara gereja Ibu Mariam Sihombing melalui WA pribadi atau melalui ketua kelas meeting masing-masing. Mari dukung pelayanan di gereja kita dengan persembahan-persembahan kita. Untuk pelayanan seksi-seksi, pelayanan kelas meeting dan pelayanan lainnya, mari mengikuti dan mengarahkan anak-anak kita untuk mengikuti setiap kegiatan pelayanan. Yang pertama, setiap hari Minggu pukul 7.30 sekolah minggu melalui channel YouTube GMI Bahtera Bandung Timur. Guru-guru sekolah minggu telah mempersiapkan pelayanannya. Arahkan anak-anak kita mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Yang kedua, doa malam kita setiap hari pukul 20 WIB, mendoakan pergumulan kita di tengah pandemik ini dan
memohon pertolongan Tuhan untuk keselamatan kita di tengah-tengah pandemik ini. Kecuali hari Selasa, kebaktian doa kita adakan secara live streaming dimulai pukul 19 WIB. Diundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam Selasa ini dan doa malam setiap hari. Jadi sekali lagi diingatkan, doa malam Selasa pukul 7 WIB dan doa malam setiap hari pukul 7 malam. Mari bersama-sama kita dalam doa-doa kita berseru, berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Zoom Fellowship kita adakan untuk mengganti kegiatan seksi-seksi dan kegiatan kelas meeting di gereja kita. Diundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Kaum bapak melaksanakan persekutuan setiap hari Kamis pukul 7 malam, kaum ibu setiap hari Jumat pukul 7 malam, remaja setiap hari Sabtu pukul 3 sore, pemuda setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari bersama dalam persekutuan kita ini untuk saling menguatkan, mendoakan, dan memberkati satu sama lainnya. Dan semua jemaat juga diundang untuk berpuasa dan berdoa puasa. Puasa kita mulai setiap hari Kamis setelah makan malam terakhir hingga Jumat pukul 16 WIB. Dan doa puasa kita adakan setiap hari Jumat pukul 16 WIB. Mari bersama-sama kita berdoa dan berpuasa. Berdoa kita untuk pokok doa misi dan pokok doa kita di tengah-tengah pandemik ini. Karena dengan situasi sekarang ini, berdoa dan berpuasalah yang harus kita lakukan untuk memenangkan keadaan ini. Selanjutnya, hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Buat adik kami Martin Yulio Tambun 6 Juli, buat Ibu Helvina Nabitupulu 7 Juli, buat Bapak Ando Sianturi 7 Juli, buat anak kami Brain Samuel Parulian Lubis 11 Juli, buat Rafael Julian Tri Purwanto 11 Juli. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Tuhan menyatakan kasih-Nya dan rancangan Tuhan kiranya terjadi atas setiap mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkat Tuhan atas pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, studi anak-anak kita. Tuhan memberkati mereka. Demikianlah beberapa pengumuman dan penegasan pelayanan gereja kita dalam minggu ini. Saya Pendeta Eben Damanik dan seluruh hamba Tuhan GMI Bahtera Bandung Timur selalu mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, kerinduan-kerinduan, baik kerinduan pribadi maupun keluarga. Doa kami beserta dengan seluruh jemaat. Dan dimohon setiap jemaat tetap mengikuti arahan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Mari tetap terus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, tidak berkerumun. Mari ikuti semua protokol kesehatan kita. Mari jaga kesehatanmu, jaga hidup bersih, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati.